teman-teman dan bunda-bunda semua. Kali ini aku tuh bakalan sharing ya bun tentang 16 tanda-tanda awal kehamilan. Ini selain dari pakai test pack ataupun pergi ke dokter dengan tes lewat USG ya bunda. Jadi ini bener-bener 16 tanda yang akan kita rasain di fisik kita. Bahkan akan ada beberapa tanda-tanda kehamilan ini yang kita itu tanpa menyadarinya. Dan di awal video aku juga mau mendoakan ya bun, semoga untuk Pak Sutri yang sudah halal tentunya, semoga cepat-cepat bisa diberikan momongan. Dan biasanya kan kita panggilnya itu pejuang garis 2, semoga benar-benar segera diberikan ya bun sama Allah SWT. Amin ya Allah. Yang penting kita selalu mencoba dan berikhtiar tentunya. Ya pokoknya segala usaha jangan sampai menyerah, tetap pasti akan diberi sama Allah. Sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa ya bun untuk klik tombol subscribe di bawah. Kalian like, komen, dan share ke media sosial lainnya supaya channel aku ini bisa berkembang dan bisa membagikan informasi yang bermanfaat insya Allah. Nah, tanpa panjang lebar aku bakalan jelasin nih 16 tanda awal-awal kehamilan. Dan untuk awal-awal tandanya itu adalah tanda-tanda yang sering kita dengar ya bun. Jadi kayak nggak awam gitu. Langsung aja ya. Untuk nomor 1 yaitu tanda-tanda awal kehamilan. Pertama, telat haid atau telat datang bulan. Tapi untuk telat haid atau datang bulan ini bukan patokannya dari tanggal ya bun. Seperti misalnya bulan kemarin tanggal 16 telat. Terus bulan ini tanggal 16 harusnya merasa harus mens, ternyata telat. Nah, bukan seperti itu ya bunda, karena untuk head ini ada periodenya atau ada siklus headnya. Selain itu setiap bulan juga perlu kita ketahui ya bun, setiap bulan kan nggak selalu belahnya ada 30, 31, 29 ataupun 28. Jadi untuk siklus head ini semisal ada yang masih belum paham cara menghitungnya, bunda bisa cari aja di channel-channel YouTube lain yang menjelaskan tentang siklus head. Tanda yang kedua yaitu terjadi perubahan pada payudara. Ini juga sering sekali kita dengar ya bun, dimana payudara itu akan terasa lebih kencang, lebih padat, dan bahkan waktu kita pegang, kita sentuh itu akan terasa sedikit nyeri. Dan tanda yang paling terlihat itu yaitu bagian puting dan areolanya itu akan berwarna kehitaman dan puting itu akan lebih menonjol. Terus untuk tanda yang ketiga yaitu morning sickness, yaitu mual di pagi hari. Ini sering banget ya bun terjadi. Bahkan saat kita telat haid dan merasakan mual, kebanyakan itu feelingnya udah wah aku lagi hamil nih. Tapi aku sendiri nggak ngalaminya ya bun. Aku itu mual hanya ketika aku bener-bener capek aja. Terus tanda yang keempat yaitu mudah lelah. Nah ini sering banget terjadi terutama saat aktivitas yang ringan aja ya bun, yang ringan aja. Nah itu akan terasa capek banget. Kenapa? Karena ini kan saat awal kehamilan akan terjadi peningkatan hormon progesteron, di mana dia itu mempengaruhi dari detak jantung, produksi darah maupun metabolisme dalam tubuh, sehingga menyebabkan kita itu gampang lelahnya walaupun hanya aktivitas ringan. Terus yang tanda yang kelima yaitu sensitif terhadap bau. Ada nggak yang sama-sama ngerasa ini? Jadi waktu awal kehamilan itu sensitif banget sama bau, terutama untuk bau parfum maupun bau dari makanan-makanan tertentu yang bikin kita itu kayak bener-bener pusing, bahkan sampai perut itu kayak ngerasa berputar-putar gitu ya pun, bikin mual kayak gitu. Nah itu adalah salah satu tanda dari awal kehamilan. Terus yang keenam yaitu sering buang air kecil atau pipis di malam hari. Nah ini aku juga ngerasainnya ya bun, ini juga salah satu tanda dari awal-awal kehamilan loh. Yang ketujuh yaitu nggak jauh tadi dari BAK tadi, sekarang itu berhubungan sama BAB yaitu buang air besar. Itu akan mengalami kesulitan atau biasanya kita manggilnya itu sembelit ya bun. Jadi ini juga sama karena peningkatan hormon progesteron, sehingga untuk proses pencernaan di dalam tubuh kita itu akan sedikit mengalami penurunan.
Terus yang ke-8 yaitu munculnya bercak atau flek berwarna merah muda. Jadi beda ya bun warnanya itu saat menstruasi. Kalau menstruasi kan berwarna darah segar. Nah ini itu berwarna merah muda. Tapi ini tuh juga jarang disadari ya bun, karena keluarnya itu hanya 1-2 tetes aja, dan terjadinya itu juga hanya 1-2 hari. Kenapa terjadi flek atau bercak noda berwarna pink ini? Karena ini adalah hasil dari proses pembuahan, yaitu sel telur sudah menempel pada dinding rahim sehingga terjadi pembuahan. Nah pembuahan ini itu bahasa awamnya itu kayak pas setelah berhubungan badan ya bunda. Jadi keluarnya flek atau bercak ini yaitu 6-12 hari setelah berhubungan badan atau pembuahan tadi. Terus yang ke-9 yaitu kram di bawah perut. Ini hampir sama ya bun, seperti kayak kita mau menstruasi, tapi ini itu sedikit berbeda. Kenapa terjadi kram? Karena yang tadi itu terjadi proses pembuahan, yaitu sel telur menempel pada dinding rahim sehingga di bagian perut bawah itu akan merasa sedikit sakit. Yang ke-10 yaitu mood swing. Nah apa sih mood swing ini? Mood swing ini itu perubahan mood yang terjadi sangat cepet banget bun. Jadi di awal kehamilan itu kita akan merasa awalnya happy, tiba-tiba berubah jadi kayak marah, kecewa, sedih, habis itu bisa happy lagi. Ini merupakan tanda dari awal-awal kehamilan ya bun. Aku juga pernah ngerasainnya, bahkan aku sampai ngerasa ini kenapa sama aku, sampai ngira apa ada yang salah sama psikolog aku, dan ternyata itu adalah awal-awal tanda dari kehamilan. Terus tanda yang ke-11 yaitu sering kembung dan kentut, terutama di malam hari. Ini hampir sama seperti tadi ya bun, tanda yang sering pipis atau BAK di malam hari. Ini juga salah satu penyebab dari hasil peningkatan dari hormon tadi. Tanda yang ke-12 yaitu munculnya keputihan. Nah kali ini tuh keputihannya berwarna putih bening dan kental gitu, jadi akan bakalan ngerasa kayak becek gitu ya bun. Tentunya ini munculnya di area mulut rahim. Fungsinya itu untuk melindungi masuknya virus atau benda asing yang bisa mengganggu dari proses pembuahan tadi. Yang ke-13 yaitu sulit tidur di malam hari. Nah sulit tidur di malam hari ini juga dari peningkatan kadar hormon progesteron tadi ya bunda. Tapi kalau aku sendiri aku nggak ngalaminnya, tapi ini adalah salah satu tanda dari awal kehamilan. Yang ke-14 yaitu ini yang biasanya kita itu bilang ngidam. Jadi mulut itu seperti logam bunda, jadi itu pilih-pilih makanan, nggak seperti biasanya. Semisal nih di rumah itu udah ada ayam mungkin, terus kita itu pengen makan rujak. Nah itu adalah salah satu tanda-tanda awal kehamilan. Ada yang pernah ngerasain nggak? Jadi kayak makan itu pilih-pilih ya, pokoknya orang-orang bilangnya itu seperti ngidam itu. Bahkan ada yang bilang kalau ngidam itu wajib dipenuhi, kalau enggak nanti anaknya bakalan ngiler. Tapi itu hanya mitos ya bunda. Tanda yang ke-15 yaitu akan merasa dehidrasi atau haus terus. Ini juga aku rasain bun. Aku juga gak nyangka ternyata ini adalah tanda-tanda dari awal kehamilan. Sampai dehidrasi karena di masa kehamilan itu tubuh kita butuh banyak cairan ya bun, makanya kita itu sering ngerasa haus. Tanda yang terakhir nih, yang ke-16, banyak banget ya ternyata tanda-tandanya. Nah ini yang terakhir yaitu wajah kita itu akan terlihat lebih kusam, bahkan kayak mudah berminyak gitu, hampir sama seperti menstruasi. Ini memang gak semuanya ya bun ngalaminnya, tapi ini adalah salah satu juga tanda dari awal kehamilan. Nah itu dia tadi 16 tanda-tanda awal kehamilan. Semoga salah satunya lebih banyak bunda alami ya. Jadi di awal itu sudah ada perasaan happy, sudah ada rasa-rasa benar-benar yakin kalau emang benar-benar sudah ada isinya, sudah ada babynya. Dan pastikan juga tanda-tanda kehamilan ini
dengan sangat akurat, yaitu kita harus pakai test pack ya Bunda kalau untuk memastikan benar-benar kehamilannya, dan tentunya juga kontrol ke dokter untuk melakukan USG. Nah, semoga video kali ini benar-benar bermanfaat ya Bun. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Assalamualaikum.